Dari Kalimantan Selatan juga terdapat legenda sepasang kekasih yang dikutuk menjadi batu akibat durhaka kepada ibunya. Kisah yang melegenda di kalangan masyarakat ini bermula ketika seorang janda beserta anaknya hidup di tepi sungai dengan kondisi keuangan yang sangat minim, karena hanya bergantung pada hasil hutan dan sungai untuk mempertahankan hidup. Ibunya bernama Diang Ingsun dan anaknya bernama Si Angwi yang sejak kecil sudah menjadi anak yatim, membuat sang ibu menjadi tulang punggung keluarga. Mereka tinggal berdua saja di gubuk kecil tua reot yang hampir roboh. Hari-harinya, Diang Ingsun dan Si Angwi mengisi kegiatan dengan mencari ikan di sungai dan mengumpulkan umbi-umbian untuk dimakan. Jika ada sisa, mereka akan menjualnya kepada penduduk yang membutuhkan untuk menukarkannya dengan beras. Seiring berjalannya waktu, kini Si Angwi tumbuh menjadi seorang pemuda yang rajin bekerja. Si Angwi juga mengumpulkan rotan untuk dijual kepada pedagang yang datang ke kampung tempat tinggalnya untuk mendapatkan upah. Suatu hari, ketika sebuah kapal besar merapat di pelabuhan kampung yang ternyata milik seorang saudagar kaya, datang untuk mencari rotan, damar, dan lain-lain. Saudagar tersebut sangat tertarik dengan rotan buatan Si Angwi, sekaligus memperhatikan kinerjanya yang dinilai rajin dan ulet. Akhirnya, saudagar tersebut berniat mengajak Si Angwi untuk bekerja bersama. Lalu karena Si Angwi merasa prihatin melihat ekonomi keluarganya, ia pun ingin mengubah hidup dan membahagiakan ibunya. Setelah mendapat restu dari sang ibu, keesokan harinya Si Angwi berangkat bersama saudagar. Namun sebelum Si Angwi berangkat, ia berpesan kepada ibunya agar ayam jago kesayangannya dipelihara baik-baik. Ibunya pun berpesan kepada Si Angwi agar cepat pulang jika sudah berhasil di perantauan. Si Angwi akhirnya ikut bersama pedagang itu selama bertahun-tahun. Sifat rajin dan pekerja kerasnya membuat sang saudagar kaya itu merasa simpati kepada Si Angwi. Ia pun menikahkan putrinya yang cantik dengan Si Angwi. Setelah mereka menikah, hari-hari yang dijalani Si Angwi dan istrinya pun begitu bahagia. Namun sayangnya di tengah kebahagiaan itu, tak lama kemudian saudagar kaya meninggal dunia dengan meninggalkan seluruh harta kekayaannya yang diwariskan kepada Si Angwi beserta istrinya. Maka terkenalah Si Angwi sebagai saudagar yang kaya raya. Karena merasa sudah menjadi orang yang berhasil, maka teringatlah Si Angwi dengan pesan ibunya agar cepat pulang menemui ibunya yang hanya tinggal sendirian di kampung halaman. Niat baik Si Angwi pun disambut hangat oleh istrinya, yang juga merasa penasaran dengan sosok ibunya Si Angwi. Bahkan sang istri kerap menanyakan ibunya Si Angwi, yang tidak lain adalah mertuanya. Suatu hari, Si Angwi bersama istrinya berlabuh dengan kapal menuju kampung asalnya untuk menemui sang ibu. Si Angwi, istrinya beserta anak buahnya pergi berlayar menggunakan kapal besarnya yang megah. Sesampainya di pelabuhan, kapal Si Angwi pun merapat. Beberapa orang mengenal lelaki di anjungan kapal itu yang tidak lain adalah Si Angwi. Dari melihat tahi lalat di atas pelupuk mata kanannya. Warga di pelabuhan itu pun terkejut dan berlari cepat menemui Diang Ingsun untuk mengabarkan kedatangan anak sematawayangnya yang sudah berhasil di negeri perantauan. Mendengar kabar dari penduduk kampung, Diang Ingsun pun merasa bahagia. Diang Ingsun segera menemui Si Angwi di pelabuhan, menggunakan jukung yang dulunya biasa dipakai Si Angwi dan dirinya untuk mencari ikan di sungai. Dengan membawa jukung dan ayam jago kesayangan putranya, sang ibu berharap Si Angwi akan mudah mengenalinya. Setelah jukungnya hampir berdekatan, dari kejauhan, Diang Ingsun memanggil-manggil anaknya sambil melambaikan tangannya. Seisi kapal heran melihat nenek tua dengan pakaian lusuh menggunakan perahu kecil berteriak memanggil Si Angwi. Sang istri bertanya kepada Si Angwi tentang siapa nenek tua di seberang mereka. Si Angwi pun menjawab bahwa nenek tua renta dan miskin itu bukanlah ibunya. Diang Ingsun terus memanggil-manggil nama Si Angwi sambil mengatakan bahwa dirinya adalah ibu kandungnya dan membawa ayam jago kesayangannya serta menunjukkan jukung yang dulu pernah dipakai bersama dalam mencari ikan. Merasa malu melihat penampilan Diang Ingsun, Si Angwi pun menjawab dengan kasar sambil membentak dan tidak mengakui semua perkataan dari Diang Ingsun. Sang istri pun berkata tidak apa-apa jika wanita tua itu adalah ibunya. Namun sayangnya Si Angwi berkeras hati dan mengatakan bahwa itu bukanlah ibunya. Diang Ingsun dengan sakit hati kemudian berdoa pada Yang Maha Kuasa bahwa jika benar lelaki yang berdiri di anjungan kapal itu adalah Si Angwi, maka dengan kuasamu celakakanlah dia karena sudah berani mendurhakai ibu kandungnya.
Baru saja Diang Ingsun selesai berdoa, tiba-tiba turun hujan dengan derasnya disertai angin kencang dan suara guntur yang bergemuruh. Kapal Si Angui terombang-ambing oleh gelombang air laut yang menghempas badan kapal dengan dahsyat, membuat kapal megah itu terbelah menjadi dua. Satu bagiannya berisi Si Angui beserta anak buah dan hartanya. Satu bagian lagi berisi istrinya beserta dayang-dayangnya. Si Angui memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Namun seruan Si Angui tak dihiraukan Diang Ingsun. Dan ia terus mengayuh jukungnya meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan, membuat kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut. Ketika air laut surut, muncullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Si Angui berubah menjadi gunung batu yang kemudian disebut sebagai Gunung Batu Bini. Sedangkan potongan kapal yang berisi Si Angui setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki.